Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan mencoba menyampaikan tentang ruang lingkup manajemen operasional. Apa yang akan kita sampaikan? Yang pertama, definisi manajemen operasional. Selanjutnya, operasi sebagai sistem yang produktif. Siklus aktivitas manufaktur. Keputusan dalam operasi. Selanjutnya, sistem produksi menurut tujuan operasinya. Terus bagaimana sistem produksi menurut aliran operasi dan variasi produksi. Selanjutnya, pendapat lain mengenai keputusan operasi. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang definisi manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Adalah sebuah disiplin ilmu dan profesi. Bisa sebagai sebuah ilmu, bisa manajemen operasional itu sebagai sebuah profesi yang mempelajari secara praktis tentang perencanaan produksi operasi sebuah produk atau jasa, terus bagaimana mendesain produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan berguna bagi konsumen. Terus sistem produksi, bagaimana pelaksanaan dari usaha itu dalam hal nantinya tercapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi ya menghasilkan laba. Bagaimana untuk mendapatkan laba dari penjualan produk atau jasa? Makin banyak pelanggan atau nasabah atau konsumen menggunakan produk atau jasa kita, maka perusahaan itu sudah tercapai tujuannya. Selanjutnya, di dalam suatu unit usaha ada berbagai macam fungsi yang saling berkaitan. Jadi dalam segi kegiatan usaha ada beberapa fungsi yang saling berkaitan. Misalnya di fungsi pemasaran, marketing, memasarkan produk, butuh fungsi keuangan. Apa yang dibutuhkannya? Misalnya biaya atau dana untuk promosi. Terus bagian pemasaran butuh produk atau jasa yang akan dipasarkannya. Selanjutnya, operasi sebagai sistem. Di gambar kita bisa lihat ada input, proses, output. Input dari sebuah kegiatan usaha, ada tenaga kerja atau karyawan, ada modal, dana yang gunanya untuk pembiayaan atau katakanlah untuk upah tenaga kerja, upah karyawan, upah biaya-biaya yang lain yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut ya. Ada material ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan memproduksi sebuah produk. Harus ada energi, tanah gunanya untuk lokasi pabrik. Ada informasi yang diperlukan oleh customer atau pelanggan tentang produk kita. Apakah informasi kita menggunakan media cetak elektronik atau internet. Harus ada
dari segi manajerial. Jadi bagaimana pengelolaan itu semua dikomandoi oleh seorang manajer. Terus input proses, ya, prosesnya ya, proses transformasi nilai tambah, ada operation management, sistem desain, operation planning dan kontrol ya. Dan kegiatan proses ada beberapa sistem yang dilalui setiap input, misalnya tenaga kerja, bagian pemasaran butuh proses pemasaran yang dilakukannya, bagaimana dia mengajak seorang calon pelanggan tertarik dengan produk yang dijualnya. Selanjutnya outputnya produk, barang atau jasa ya. Kalau perusahaannya memproduksi atau mengolah sebuah bahan baku menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Bahan jadinya dalam bentuk produk. Produk misalnya dihasilkan sebuah sepatu atau tas dalam bentuk jasa seperti produk tabungan, deposito ya. Kalau di perhotelan yang dihasilkan sebuah usaha perhotelan, yaitu pelayanan yang bagus kepada customer, hingga orang betah untuk menginap di hotel tersebut. Ini contoh ya, sistem produksi. Jadi kita sudah sampaikan. Saudara lihat dari bank, contoh bank. Bentuknya ada kasir, staf, peralatan komputer, fasilitas, dan tenaga yang lain. Outputnya yaitu jasa, pinjaman, deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Kalau rumah makan, ya, inputnya ada tukang masak, ada pelayan, ada peralatan memasak, ada fasilitas tempat musola, seperti musola ya, tempat orang sholat, tempat buang air besar atau kecil ya, disediakan oleh rumah makan ya. Terus outputnya dari rumah makan itu dalam bentuk makanan atau hiburan yang disediakan oleh rumah makan, kepuasan konsumen. Konsumen rumah makan puas dengan pelayanan yang telah disediakan. Selanjutnya siklus aktivitas manufaktur. Di gambar bisa kita lihat siklus aktivitas manufaktur. Yang paling atas ada pemasaran dan penjualan. Ada tenaga pemasar, ada tenaga penjual. Ada perancangan produk. Perancangan produk, proses mendesain produk. Produk ini maunya seperti apa? Ada teknik produksi, ya. Bagaimana cara pengolahan produk tersebut menjadi nantinya bisa menjadi produk yang bagus, yang bermutu. Terus teknik industri. Nah, dalam sebuah perusahaan manufaktur ya, ada menggunakan teknik industri. Bagaimana teknisnya dari
pabrik tersebut, apakah menggunakan mesin ya, atau masih menggunakan tenaga manual dari manusia ya. Terus ada perencanaan pengendalian produk. Ada tim perencana dan pengendalian produk agar produk yang dihasilkan tetap terstandarisasi. Ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan agar kebutuhan untuk bahan baku terpenuhi, terus dari produk yang dihasilkan tersedia untuk konsumen, jadi tidak terputus ya, dengan adanya pengendalian persediaan. Ada penyimpanan dan pengiriman, penyimpanan produk, ada gudangnya, ada tim pengirimnya, misalnya bagian tim pengantarnya bisa memanfaatkan jasa transportasi yang sudah ada seperti pos, JNE dan sebagainya. Dan pembuatan penerimaan ya, dari pemasok untuk bahan baku untuk bahan baku perusahaan kita ya, agar tidak terputus, bagaimana kita bisa mengelola barang yang ketersediaan bahan untuk perusahaan kita ya. Terus di bawahnya ada pengendalian kualitas ya, pengendalian kualitas produk kita ya. Harus tetap kita perhatikan kualitasnya, jangan hari ini atau bulan ini kualitasnya bagus, bulan depan turun ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan dari segi kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Pengendalian produksi ya. Produksi tetap terlaksana dengan baik. Salah satunya ya, itu harus ada ketersediaan persediaan bahan baku. Terus pengendalian proses. Jadi proses dari sebuah perusahaan itu tetap terlaksana dengan baik. Tentu harus ada yang harus diperhatikan, misalnya ketersediaan bahan baku, ketersediaan dana, mungkin pembelian bahan bakunya, pengendalian peralatan untuk kegiatan operasi, misalnya mesin ya, terawat ya. Selanjutnya kita masuk pada keputusan dalam operasi. Dalam sebuah operasi ada proses fisik atau fasilitas yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi fasilitas apa yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa ya. Misalnya kita menggunakan sebuah mesin ya, untuk mengolah atau memproduksi barang atau jasa yang akan kita jual ya, atau yang kita hasilkan. Terus kapasitas, ya, keputusan menghasilkan produk yang tepat, produk yang sesuai dengan standar yang telah kita buat, putusan di tempat yang tepat, jadi prosesnya tidak bercampur. Misalnya kita membuat sebuah makanan, ada dua buah makanan A dan B, jangan nanti
bahan A masuk ke bahan B, hasilnya tidak bagus. Waktu yang tepat, ya. Di waktu yang sudah terencana bisa kita manfaatkan dengan efektif mungkin. Persediaan, apa yang dipesan, berapa banyak dan kapan memesan. Persediaan untuk kebutuhan baku kita ya, harus tercatat ya, di buku catatan persediaan. Terus kualitas, ada kualitas penetapan standar produk kita ya, desain peralatan, orang-orang yang terlatih yang menjalankan atau yang membuat produk tersebut ya. Jadi setiap karyawan ada sebelum dia terjun ke usaha kita ya, kita harus training dia, ya. Mereka harus kita training agar hasil kerjanya bagus. Penguasaan produk jasa yang dihasilkan. Selanjutnya sistem produksi menurut tujuan operasinya. Engineering to order, itu bila pemesan meminta produsen untuk membuat produk yang dimulai dari proses perancangan. Di pemesan atau konsumen meminta perusahaan kita ya untuk membuatkan sebuah produk. Misalnya bagian tailor ya, usaha tailor ya, atau menjahit, jadi harus ada orang yang memesan pakaian sesuai dengan keinginan konsumen tersebut ya. Baru dibuatkan oleh si yang mempunyai usaha. Selanjutnya assembly to order, atau produsen membuat desain standar, mode-mode operasi standar yang sebelumnya, dan mereka merakit suatu kombinasi tertentu dari mode-mode tersebut sesuai pesanan konsumen. Selanjutnya make to order MTO ya, bila perusahaan menyelesaikan item jika telah menerima pesanan konsumen untuk item tersebut. Jadi perusahaan menyelesaikan item yang sudah diperintahkan oleh konsumen untuk melaksanakan apa yang keinginan konsumen butuhkan. Make to stock. Nah, bila perusahaan membuat item-item yang diselesaikan dan ditempatkan sebagai persediaan sebelum pesanan konsumen diterima. Selanjutnya sistem produksi menurut aliran operasi dan variasi produk. Ada 3 jenis aliran produksi: flow shop, job shop, dan project. Ketiga jenis aliran operasi ini berkembang menjadi aliran operasi modifikasi, batch dan continuous. Ya. Flow shop, ya, proses konversi di mana unit-unit output secara berturut-turut melalui urutan operasi yang sama pada mesin-mesin khusus, biasanya ditempatkan sepanjang satu lintasan produksi. Produk mempunyai desain yang tetap, ya. Industri, misalnya industri pengalengan, industri pembotolan, ya. Itu semua memiliki proses yang operasi yang saling berurutan. Terus continuous, dan sistem dari flow shop di mana terjadi aliran material yang konstan. Misalnya industri penyulingan minyak,
pemprosesan kimia. Terus selanjutnya job shop. Job shop itu bentuk proses konversi di mana unit untuk pesanan yang berbeda akan mengikuti urutan yang berbeda melalui pusat kerja yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Volume produksi setiap jenis produk sedikit, variasi produk yang dihasilkan banyak, lama proses produksinya agak panjang. Ini khusus pelanggan yang khusus yang membutuhkan produk seperti itu ya. Batch ya, bentuk satu langkah ke depan dibandingkan job shop dalam hal standarisasi produk, tetapi tidak selalu terstandarisasi. Seperti produk yang dihasilkan pada aliran lintasan perakitan flow shop, produksi banyak variasi, proses produksi agak pendek. Project, proses penciptaan suatu jenis produk yang agak rumit dengan suatu pendefinisian urutan tugas-tugas yang teratur dan kebutuhan sumber daya, keputusan untuk penyelesaian. Dan terakhir ya, pendapat lain mengenai keputusan operasi. Keputusan membuat desain fungsi operasi ada cenderung bersifat strategik, jangka panjang dan tidak dapat diubah dalam waktu yang singkat. Di dalam membuat desain produk, keputusan operasinya sifatnya bersifat strategik, sudah diputuskan selama periode tertentu ya. Misalnya sebuah bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya sudah ada jangka waktu lamanya keputusan itu harus dilaksanakan oleh manajemen. Misalnya dalam hal keputusan kalau di bank itu kalau orang mau minjam kredit harus ada jaminan. Jaminan ini harus ada keputusan dari manajemen puncak. Bagaimana kriteria jaminan yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah yang mau meminjam kredit. Terus keputusan pemanfaatan operasi yang sudah ada bersifat taktis dan berorientasi pada penerapan orientasi pada pelaksanaan. Nah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Salah ada janggal di dalam penyampaian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.